Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Pokok bahasan kita mengenai konsep himpunan yang terdiri dari pengertian, notasi himpunan dan anggota himpunan, menyatakan himpunan, himpunan semesta, dan diagram Venn. Mudah, sederhana, senang, insya Allah, paham. Baik adik-adik, untuk pembelajaran himpunan, kali ini kita akan fokus pada konsep himpunan. Yang pertama tentang pengertian. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Di sini ada kata kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kumpulan benda atau objek, kemudian dapat didefinisikan dengan jelas. Oke. Nah, untuk memperjelas mengenai pengertian di atas, coba kita perhatikan di sini ada tabel mengenai contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Kita awal dari contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki empat. Ini untuk hewan berkaki empat misalnya seperti kerbau, sapi, kucing, unta, dan sebagainya ya. Yang berikutnya kumpulan siswa laki-laki ya. Lanjut, kumpulan warna lampu lalu lintas ya. Warna lampu lalu lintas yakni merah, kuning, dan hijau. Kemudian nomor 4 yakni kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus ya. Tinggal lihat datanya, ketemu siswa yang lahir di bulan Agustus. Kumpulan kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Nah, itu dia kumpulan yang masuk pada contoh himpunan. Sekarang kita coba lihat contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan lukisan indah. Di sini ada kata indah. Nah, kata indah untuk masing-masing orang berbeda. Bisa jadi menurut si A, lukisan ini indah, tapi menurut si B tidak. Sehingga menjadi tidak jelas, ya, atau tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Oke. Kemudian kumpulan makanan lezat. Sama ya, kata lezat dengan indah juga relatif. Menurut si A ini lezat, menurut si B belum tentu lezat. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, ini juga ya, disenangi juga ini relatif. Menurut si A, mata pelajarannya disenangi, menurut si B tidak. Sehingga menjadi tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Lanjut, kumpulan orang pandai di SMP Malawapati. Kata pandai juga relatif ya. Si Z menurut si A pandai, tapi menurut si B belum tentu. Ya, sehingga dia menjadi relatif. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah, kata tinggi, patokan ukurannya apa? Ya, patokan ukuran masing-masing orang berbeda sehingga dia menjadi relatif dan tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Itu dia adik-adik mengenai pengertian beserta contoh dan bukan contoh himpunan. Oke, jelas ya? Sekarang kita masuk pada notasi himpunan dan anggota himpunan. Adik-adik, nama himpunan itu menggunakan huruf besar atau kapital. Misal huruf A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Berikutnya, anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil di antara kurung kurawal. Itu bacanya kurung kurawal ya. Misal, himpunan A sama dengan ABC. ABC ini adik-adik itu disebut anggota dari himpunan A dan dia ditulis di antara kurung kurawal. Oke? Contoh berikutnya, himpunan B sama dengan 135 dan seterusnya. 135 dan seterusnya itu merupakan anggota dari himpunan B dan dia ditulis di antara kurung kurawal. Lanjut, simbol anggota himpunan itu penulisannya seperti ini. Bacanya elemen atau anggota dari. Sedangkan simbol bukan anggota himpunan penulisannya seperti ini. Cara bacanya bukan elemen atau bukan anggota dari. Misal, himpunan A sama dengan 01234. Himpunan B sama dengan 012. Dan himpunan C sama dengan 56. Dari data di atas diperoleh himpunan B anggota dari himpunan A. Mengapa? Karena semua anggota himpunan B ada di anggota himpunan A. Nah, berikutnya,
Himpunan C bukan anggota himpunan A. Mengapa? Karena semua anggota atau sebagian saja anggota dari himpunan C tidak berada di himpunan A. Berikutnya dikatakan himpunan C bukan anggota himpunan B. Jelas ya, seperti tadi. Dan himpunan A bukan anggota himpunan C. Mengapa demikian? Karena ada anggota himpunan A yang tidak masuk pada anggota himpunan B. Oke, jelas ya? Oke, adik-adik, kita masuk pada menyatakan himpunan. Untuk menyatakan himpunan ada beberapa cara. Yang pertama, menyebutkan anggotanya ya, atau enumerasi. Contohnya seperti ini, himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7. Nah, di sini adik-adik menuliskan semua anggotanya atau menyebutkannya. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya, yakni dengan kata-kata. Sebagai contoh, untuk himpunan yang ini, kalau kita tuliskan dengan menggunakan sifat-sifat anggotanya, untuk himpunan A seperti ini ya. Himpunan A sama dengan bilangan asli kurang dari 4. Nah, tertulis ya, di sini bilangan asli, tapi kurang dari 4. Himpunan B sama dengan bilangan ganjil, kurang dari 8. Nah, ini 1, 3, 5, 7 adalah bilangan ganjil dan kurang dari 8. Sekarang yang berikutnya, bagian C, menuliskan dengan notasi. Ini nantinya akan kebanyakan digunakan. Ya, sebagai contoh untuk himpunan ini, penulisannya kalau menggunakan dengan metode notasi seperti ini adik-adik. Himpunan A sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 4 dan X adalah bilangan asli. Oke? Yang kedua, untuk himpunan B sama dengan himpunan X, di mana atau dengan syarat X kecil dari 8. Mengapa kecil dari 8? Karena di sini adik-adik hanya sampai bilangan 7. Andaikan dia sampai 8, maka di sini ada tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan. Tapi adik-adik karena dia kurang dari 8, maka dia tidak perlu ada tanda sama dengan. Dan X adalah bilangan ganjil. Oke, 1, 3, 5, 7. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk pada himpunan semesta atau disimbolkan dengan huruf S kapital. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Misal, tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Yang pertama, A sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7. B sama dengan himpunan kerbau, sapi, kambing. Nah, untuk penyelesaian soal tadi, untuk bagian A, 3 himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, 7 adalah sebagai berikut. Yang mungkin pertama adalah himpunan S sama dengan bilangan prima. Nah, oke. Mengapa demikian? Karena 2, 3, 5, 7 masuk pada bilangan prima. Kemungkinan kedua, himpunan S sama dengan bilangan asli. Betul ya, karena 2, 3, 5, 7 juga masuk pada bilangan asli. Kemungkinan ketiga, himpunan S sama dengan bilangan caca. Betul, bahwa 2, 3, 5, 7 masuk pada bilangan caca. Intinya, apabila ada anggota himpunan, tinggal kita lihat kemungkinannya kemana, maka dia bisa masuk ke semesta pembicaraan tersebut. Sekarang untuk bagian B. 3 himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, dan kambing. Ya. Kemungkinan pertama, himpunan S sama dengan hewan berkaki 4. Betul ya? Kerbau, sapi, kambing masuk pada hewan berkaki 4. Kemungkinan kedua, hewan pemakan tumbuhan. Ya, betul. Kerbau, sapi, kambing, pemakan tumbuhan. Dan kemungkinan berikutnya adalah hewan yang melahirkan, atau bisa juga ditulis hewan yang menyusui. Nah, itu dia adik-adik cara menentukan himpunan semesta dari objek himpunan yang sementara dibicarakan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada diagram Venn. Diagram Venn didefinisikan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Jadi ini gambarnya adik-adik ya. Nah, sebagai contoh, gambarlah diagram Venn berikut. Himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan himpunan P, anggotanya 1, 3, 4, 5. Anggota Q, anggotanya 1, 2, 5, 6.
Jadi ketika menggambar diagram Venn-nya, yang pertama diperhatikan apa ada anggota himpunan P yang juga anggota himpunan Q. Ternyata ada ya, ini 1. Kemudian dilihat lagi, 3 tidak ada, 4 tidak ada ya, 5 ya. 5 ada, 5 merupakan anggota himpunan P dan juga merupakan anggota himpunan Q. Nah, 1 dan 5 ini dia dituliskan di irisan kurva himpunan P dan Q. Selanjutnya untuk anggota 3 dan 4 dituliskan di sini. Oke. Begitu juga untuk himpunan Q 2 dan 6 dia dituliskan di luar irisan ini tapi masih dalam kurva himpunan Q. Nah, apabila ada anggota himpunan S yang belum masuk pada himpunan P dan Q, dia juga dituliskan tapi berada di luar kurva himpunan P dan juga himpunan Q. Oke. Ini bisa ditambahkan ya, yang saya arsir ini merupakan irisan dari himpunan P dan Q. Apabila dalam soal kalian ditanyakan bagaimana cara membaca diagram Venn ini, adik-adik bisa membacanya seperti ini. Himpunan P sama dengan 1, 3, 4, 5. Ini kan 1, 3, 4, 5. Himpunan Q sama dengan 1, 2, 5, 6. Himpunan P yang juga anggota himpunan Q yakni 1 dan 5. Ini yang saya arsir tadi. Himpunan S yang bukan anggota P juga Q adalah 7 dan 8. Nah, ini dia adik-adik ya. Dan himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau bisa dituliskan himpunan S sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 8. Oke adik-adik, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.